Bab 43. Rumah Chen Ce berada di tempat yang relatif tinggi di desa, jadi ketika dia tidak ada pekerjaan, dia suka melihat anak-anak di desa bermain di halaman. Saat ini, bisa melihat wanita berbaju merah sungguh mempesona. Bahkan dari kejauhan, Chen Ce bisa melihat sosok anggun wanita ini dan kulitnya yang begitu putih hingga tampak bersinar. Hal ini membuat Chen Ce sedikit iri. Kedua istrinya, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer, keduanya sangat cantik dan sekarang bertubuh agak besar. Namun dibandingkan wanita ini, kulitnya sedikit lebih buruk. Hal ini mungkin terkait dengan lingkungan tempat tinggalnya di masa kecil. Keluarga Luo Sanshan dan Qiu Yaoer tumbuh di keluarga yang relatif miskin, namun wanita yang bisa mengenakan pakaian merah ini jelas berasal dari keluarga kaya yang berbeda. Yang terpenting, siapa di keluarga biasa yang bisa memakai gaun merah cerah? Seberapa mahal harga gaun? Ketika Chen Ce mendekat, dia melihat bahwa dia tidak hanya mengenakan pakaian merah, tetapi juga mantel bulu. Mantel ini saja mungkin berharga 10 tael perak. Keluarga siapa yang punya kerabat di sini? Luo, sayangku, siapa lagi di desa kita yang punya kerabat kaya seperti itu? Chen Ce memegang mangkuk teh dan makan melon dengan gila-gilaan. Dia curiga itu dari keluarga Tong, dan bahkan bertanya-tanya apakah itu kekasih Tong Dalei. Aku tidak menyangka kakak Lei benar-benar memiliki hubungan yang baik di luar, cek-cek. Chen Ce mendecakkan lidahnya 2 kali, dan kemudian mendengar seruan dari sekelilingnya. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan lah yang keluar. Kakak nona kecil. Qiu Yaoer melompat dari dinding halaman dan langsung menuju wanita itu. Luo Sanshan memutar matanya ke arah suaminya, "Tuan-tuan, ada apa dengan mata Anda? Itu istri ketiga Anda, nona muda. Bisakah Anda salah mengira? Apakah dia memakan melon itu untuk dirinya sendiri?" Wajah Chen Ce kaget, tapi tidak ada ingatan tentang wanita ini di benaknya. Luo Sanshan menepuk keningnya, "Tuan, apakah Anda sudah melupakan nona muda itu? Liu Xiao, apakah Anda masih tidak mau menerimanya?" "Iya, dia telah kembali ke rumah orang tuanya, tetapi dia tidak merusak reputasi Anda. Lagi pula, bukankah kamu pernah memukulinya sebelumnya dan menusirnya kembali? Kamu juga harus memperhatikan nona kecil itu. Dia adalah putri tertua keluarga Liu yang manja, dulu kamu harus menyiksanya dan memintanya untuk membantu memandikan kamu, mencuci kakimu dan biarkan dia meminum air cucian kakimu. Jika dia tidak minum, kamu akan memukulinya sampai mati. Tuan, hal-hal ini sudah berlalu, tetapi sekarang setelah nona muda itu kembali, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat memperlakukan dia seperti itu lagi. Anda harus tahu memperlakukan dia seperti yang Anda lakukan terhadap kami sekarang. Anda pasti mau menerimanya kembali, kan? Aku yakin kamu tidak akan pernah memintanya untuk minum baskommu atau memintanya untuk menyeka pantatmu atau semacamnya lagi." Mendengarkan kata-kata Luo Sanshan, kulit kepala Chen Ce terasa mati rasa. Apakah pendahuluku ini benar-benar melakukan hal menjijikkan seperti itu? Biarkan wanita muda yang manja ini meminum air cucian kakinya. Jika kamu tidak minum, kamu akan dipukuli sampai mati. Tunggu, bukan. Dia? Siapa dia? Keluarga Liu. Keluarga Liu yang mana? Chen Ce tertegun sejenak. Siapa lagi keluarga Liu? Dia adalah putri Tuan Liu Seng, pemilik tanah besar di Kabupaten Rongdong. Chen Ce terkejut. Pikirannya sedikit mati rasa. Sore harinya, saya mendengar bahwa Liu Seng adalah pemilik tanah terbesar di kabupaten tersebut. Bahkan Chen Jiachun, sebuah desa kecil yang jaraknya lebih dari 100 mil, dia juga memiliki ratusan hektar tanah. Bisa dibayangkan betapa luasnya tanah di kabupaten itu yang menjadi milik keluarga mereka. Tapi untuk pemilik tanah sebesar itu, bahkan hakim daerah harus memberikan 3 sen untuk keberadaannya yang sederhana. Bagaimana dia bisa menikahkan putrinya dengan bajingan seperti Chen Ce? Saya tidak dapat memahaminya. Mungkinkah dikatakan bahwa ini adalah hukum dinasti Zhou besar? Itu juga tidak benar. Entah itu hukum dinasti Zhou besar atau hukum negara lain atau era manapun, bukankah hukum itu hanya mengatur orang biasa? Untuk pemilik tanah sebesar keluarga Liu, dengan hubungan yang begitu baik, bukankah seharusnya putri dari keluarga Liu menikah dengan keluarga terkenal dan berusaha untuk menikah dengan pejabat atau semacamnya? Ya, angka kelahiran dan populasi di Dazu sangat rendah. Tapi Chen Ce tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa ini akan mempengaruhi para bangsawan dan pejabat itu. Ini sungguh mustahil. Berdasarkan kondisi keluarga Liu Xiao, dia sebenarnya bisa mengabaikannya,
atau keluarga bisa mencarikan suami yang sangat cocok untuknya. Namun Liu Xiaoxiao terobsesi untuk menikahi seorang pemburu muda di pedesaan yang jaraknya lebih dari 100 mil dari keluarga kelahirannya. Alasannya pun magis, ternyata cinta pada pandangan pertama. Pendahulu Chen Ce pernah berburu buaya, yang dianggap sebagai masalah serius oleh pengadilan, sehingga pengadilan mendorong para pemburu untuk membunuh buaya tersebut. Pendahulu Chen Ce dianggap sebagai model dan diarak di Kabupaten Rongdong bersama buaya yang diburunya, dan diperlakukan seperti pahlawan. Liu Xiaoxiao, yang telah membaca cerita heroik di buku sejak dia masih kecil, saat itu jatuh cinta pada Chen Ce karena dia percaya bahwa Chen Ce adalah pahlawannya. Kemudian ketika hukum mencari suami turun, dia mengabaikan keberatan keluarganya dan dengan tulus ingin menikah dengan pemburu di daerah terpencil tersebut. Dia tidak mendengarkan apapun yang dikatakan keluarganya, pikiran cintanya memenuhi seluruh tubuh dan pikirannya, dan dia tidak akan menikahi Chen Ce kecuali dia melakukannya. Pada akhirnya, ayahnya, Liu Sheng, Tuan Tanah Liu, tidak punya pilihan selain melepaskannya. Akhirnya, dia meletakkan kata-kata kasarnya dan tidak akan pernah merawatnya jika hidupnya tidak baik. Oleh karena itu, Tuan Tanah Liu masih memiliki visi yang sangat kejam. Dia bisa melihat sekilas bahwa Chen Ce bukanlah orang baik, tentu saja dia bisa melihat pendahulunya. Sebelum menikah, Liu Xiaoxiao percaya bahwa Chen Ce adalah cinta sejatinya, pahlawannya yang tak tertandingi, pasangan idealnya, dan seseorang yang layak dicintai sepanjang hidupnya. Dia bahkan membayangkan menjalani kehidupan pasangan ajaib bersama Chen Ce, berburu di pegunungan, menangkap naga di air, dan menjadi sepasang dewa yang membuat iri semua orang. Akibatnya dia terpaksa meminum air cuci kaki di malam pertama pernikahannya. Pria yang dicintainya sepertinya menghindar dari wabah seakan-akan dia beracun. Mengingat semua hal ini, Liu Xiaoxiao menjadi ketakutan lagi. Kali ini ketika dia kembali, dia terutama berdebat dengan ayahnya di rumah. Ayahnya ingin dia menikah lagi. Namun, dia bersikeras bahwa gadis yang baik tidak boleh menikah dengan suami kedua, dan dia sangat konservatif dalam perilaku perempuan. Akibatnya, ayahnya Liu Sheng mengusirnya keluar rumah dengan marah dan memerintahkan dia untuk tidak kembali ke keluarga Liu lagi. Liu Xiaoxiao tidak punya pilihan selain kembali ke Chen Jiachun dan melihat pria yang membuatnya takut. Bab 44. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia meninggalkan desa ini. Ketika dia kembali kali ini, Liu Xiaoxiao menemukan bahwa perubahan di desa ini sebenarnya cukup besar. Yang pertama adalah orang-orang di desa. Dulu, ketika orang melihatnya, mereka akan memasang ekspresi lucu. Sungguh kejam melihat wanita tertua kaya dari kota berlari ke pedesaan untuk menderita. Mereka biasa menertawakannya secara terbuka dan diam-diam, mengatakan bahwa dia menyebalkan dan dia bukan wanita muda yang baik, jadi dia harus datang ke rumah Chen Ce untuk mencari suami yang tidak baik. Bahkan ada anak-anak yang meludahi dan melemparkan kotoran anjing ke arahnya. Dia telah menangis berkali-kali karena hal ini, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dibandingkan dengan dipukuli dan dimarahi oleh pria itu, luka yang diderita dari perlakuan penduduk desa tidak lebih dari permainan anak-anak. Tapi kali ini ketika dia kembali, penduduk desa tidak lagi memandangnya dengan tatapan main-main. Anak-anak tidak lagi meludah atau melemparkan kotoran anjing ke arahnya. Bahkan ada beberapa anak yang membungkuk padanya dengan ekspresi penuh hormat. Hal ini membuatnya bingung dan merasa sedikit konyol. Penduduk desa memandangnya dengan ekspresi yang rumit, begitu rumit hingga dia tidak mengerti mengapa mereka memiliki ekspresi seperti itu. Jalan-jalan di desa tersebut telah diperbaiki menjadi lurus, lebar dan mulus. Jalan utama dilapisi batu biru, bahkan ada yang mengarah langsung ke rumah penduduk desa. Dia juga melihat sebuah rumah yang sangat besar, tinggi, dan kokoh dibangun di desa, dengan banyak anak yang belajar di dalamnya. Suara bacaan mereka tidak kalah dengan suara sekolah di kota. Beberapa anak sedang berlatih menunggang kuda di lapangan yang telah disortir bersama. Sambil menungganginya, mereka juga akan memegang panah aneh dan menembak sasaran kayu di pinggir jalan. Ketika anak panah mengenai sasaran, siswa di sekitar akan bersorak dan bersorak karenanya. Desa telah banyak berubah. Bahkan pria yang telah lama memberikan mimpi buruknya tampaknya telah berubah. Sambil memegang mangkuk teh dan mengenakan pakaian yang layak, dia berdiri dengan tenang di halaman depan rumahnya, menghadap ke seluruh desa. Liu Xiaoxiao masih bisa mendengar suara detak jantungnya, tapi detak jantung ini segera berubah menjadi ketakutan. Dia mengepalkan tinjunya kesakitan, merasa sangat tidak nyaman.
Baru setelah Qiu Yaoer memanggil, "Nona," dia kembali sadar. Dia melihat Qiu Yaoer, gadis yang paling enggan dia tinggalkan saat dia pergi. Dia sepertinya bertambah tinggi, wajahnya lebih bulat, dan berat badannya sepertinya bertambah. Dia melihat Luo Sanshan melompat ke samping pria itu. Apakah dia tidak pingsan ketakutan? Bukankah dia takut pria itu akan memukulinya lagi? Dulu, pria ini mengatakan bahwa dia membenci wanita yang tidak punya aturan. Apakah Luo Sanshan sudah lupa lagi? Dan Qiu Yaoer, mengapa dia terlihat seperti laki-laki? Berlari tanpa kendali. Dulu pria itu berkata jika dia terus bersikap tidak feminin seperti ini, dia akan menyeretnya keluar dan mengikat kakinya. Liu Xiaoxiao tahu tentang pengikatan kaki dan itu sangat menakutkan. Sepupunya pernah diikat kakinya, mengatakan bahwa dia bisa menikah dengan keluarga kaya di masa depan, tetapi telapak kakinya harus diamputasi, dan kain pengikat kakinya harus dipotong, untuk dihilangkan. Liu Xiaoxiao mengunjungi sepupunya dan mendengar cerita darinya bahwa itu akan sama menyakitkannya dengan tertusuk jarum suntik. Liu Xiaoxiao menyayangi Qiu Yaoer sebagai adik sendiri dan takut dia akan menjadi seperti sepupunya, jadi dia selalu mengingatkannya untuk tidak bertingkah tomboy. Liu Xiaoxiao ingat bahwa Qiu Yaoer sangat patuh untuk sementara waktu dan tidak lagi tomboy. Sekarang, mengapa kamu menjadi semakin lancang? Anda bahkan tidak mengambil langkah kecil saat berjalan. Anda mengambil langkah besar seperti pria. Nah, begitulah cara pria itu memarahi Qiu Yaoer saat itu. Namun yang membuat Liu Xiaoxiao semakin ketakutan dan terkejut adalah, mengapa Qiu Yaoer tidak lagi takut pada pria itu. Beraninya dia lari ke bawah dan berbicara dengannya tanpa menunggu perintahnya. Dan dia juga tidak memberi penghormatan dan meletakkan barang bawaannya di pundak seperti laki-laki. Apakah ini benar? Liu Xiaoxiao ingin mengingatkannya untuk memberi hormat, tetapi dia merasa mata pria itu tertuju padanya seperti jarum. Tiba-tiba dia terlalu takut untuk berbicara. Akhirnya, Qiu Yaoer menyeret Liu Xiaoxiao ke halaman. Hehe, Tuan, Kak Sanshan, Nona muda sudah kembali. Mari kita rayakan. Mari kita makan daging domba untuk makan siang hari ini. Daging domba panggang yang dibuat Tuan, terakhir kali harum sekali. Kata-kata Qiu Yaoer membuat Liu Xiaoxiao ketakutan. Dia segera meraih Qiu Yaoer dan menariknya ke belakang. Liu Xiaoxiao ketakutan. Dia berpikir, apakah Qiu Yaoer gila? Kenapa kamu begitu nakal sekarang? Beraninya kamu berbicara keras di depan pria itu. Masih meminta makan daging kambing. Kenapa kamu tidak makan daging naga sekalian? Maaf, Tuan. Ya, saya tidak mendisiplinkan Yaoer dengan baik. Jangan marah padanya. Jika Anda ingin memukul seseorang, pukul saja saya. Yaoer masih muda. Liu Xiaoxiao dengan takut-takut mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut, untuk menerima pukulan Chen Ce. Sangat mirip dengan Luo Sanshan yang dilihat Chen Ce ketika dia pertama kali tiba dari perjalanan waktu. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer juga tercengang. Jelas, mereka juga memikirkan hal yang dulu-dulu. Tiba-tiba, rasa takut mendominasi mereka teringat oleh Chen Ce yang dulu. Kedua wanita itu memandang Chen Ce dan tubuh mereka bergetar tanpa alasan. Mulut Chen Ce bergerak-gerak. Aduh, apakah terjadi lagi? Chen Ce berpikir, Luo Sanshan sudah lama tidak merasa takut seperti ini, dan sekarang wanita baru datang itu sangat takut pada dirinya. Kejahatan macam apa yang dilakukan oleh orang bodoh pendahulunya ini? Chen Ce menarik napas dalam-dalam, wanita yang kembali dari kota ini berbau harum. Jelas sekali aromanya semerbak, dan baunya sangat menyengat. Tidak sama dengan parfum generasi berikutnya, tapi saya harus mengatakan bahwa jenis aroma ini sangat cocok dengan wajah cantik Liu Xiaoxiao. Faktanya, parfum tetap bergantung pada orangnya. Jika orang jelek menyemprotkan parfum dan orang menciumnya, maka mereka akan merasa jijik. Itu masih tergantung pada wajah. Setelah terbatuk, Chen Ce meletakkan cangkir teh di tangannya ke telapak tangan Liu Xiaoxiao yang lembut yang sedari tadi terjulur meminta pukulan. Liu Xiaoxiao gemetar ketakutan, tetapi tidak berani melepaskan tangannya. Dia hanya memegang mangkuk teh dengan hampa. Dia sangat ketakutan, apa yang akan dia lakukan? Apakah ini hukuman baru? Apa yang harus aku lakukan? Lupakan saja, tidak peduli bagaimana dia ingin menyiksaku, aku harus menanggungnya, jika tidak aku akan terus melarikan diri. Apa akan terjadi pada duniaku? Tidak ada tempat lagi bagiku. Dia menggigit bibirnya, dengan air mata berlinang, diam-diam menunggu hukuman Chen Ce. Tanpa diduga,
Chen Ce hanya menggaruk bagian belakang kepalanya, terlihat sedikit malu. Rasanya seperti pertama kali bertemu dengan netizen wanita, namun dia menyuruhnya untuk memukulnya dengan mudah. Apa? Apakah kamu lelah berjalan? Minumlah tehnya. Baiklah, Yaoer, Sanshan, sambutlah saudara ketigamu untukku. Aku akan ke kelas. Setelah mengatakan itu, Chen Ce mengangkat ujung mantelnya dan segera pergi. Biar aku biarkan kedua wanitaku mencuci otak Liu Xiaoxiao terlebih dahulu. Kalau tidak, akan terlalu canggung untuk bergaul nanti. Chen Ce berjalan sedikit berlari seperti ini, meninggalkan Liu Xiaoxiao yang sangat terkejut. Liu Xiaoxiao mengambil mangkuk teh dan bertanya dengan heran, Sanshan, Yaoer, apakah aku sedang bermimpi? Suamiku, dia tidak memukulku. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer memiliki ekspresi, aku tahu itu, di wajah mereka, dan kedua wanita itu menghela nafas pada saat yang bersamaan. Nona kecil, kamu sudah pergi terlalu lama. Kamu tidak tahu bahwa suami kita benar-benar berbeda dari sebelumnya. Liu Xiaoxiao mengangguk, ini sedikit berbeda. Dia berpakaian lebih bagus, dan percakapannya lebih baik. Oh, ngomong-ngomong, dia bilang dia akan pergi ke kelas. Kelas yang mana? Apakah ini sekolah yang baru dibangun? Suami kita tidak bisa membaca satu kata pun, jadi dia pergi ke kelas apa? Oh, dia akan belajar, kan? Tidak, Nona salah. Luo Sanshan menyela tebakan Liu Xiaoxiao, Nona, Anda terlalu meremehkan suamimu, kamu tidak tahu bahwa orang yang paling dihormati di desa kita bukan lagi Lao Chun, tapi itu adalah suami kita. Bagaimana dengan sekolah yang Anda lihat? Itu dibangun di bawah kepemimpinan suami kita. Dia menggambar dan menguasai konstruksinya. Anda dapat melihatnya di desa. Anak-anak ini sekarang adalah muridnya, dan dia sekarang menjadi guru di desa kita, seorang murid kaisar yang telah disukai oleh surga. Liu Xiaoxiao menggunakan lipstik, dan mulut kecilnya, yang terlihat sangat halus, perlahan terbuka lebar. Mata besarnya yang indah perlahan-perlahan melebar. Bukan itu saja, suami kita tidak memukul siapapun lagi. Dia tidak memukul kami selama beberapa bulan. Sekarang dia sangat baik kepada kami dan memperlakukan kami seperti bayinya. Ngomong-ngomong, Nona kecil, kamu tidak tahu, keluarga kita menjadi kaya. Bahkan pedagang garam di kota menghormati suami kita, dia juga membangun rumah ulat sutera di gunung dan mengatakan bahwa di musim semi mendatang, dia akan memimpin semua orang untuk beternak ulat sutera dan menjadi kaya bersama-sama. Kepala Liu Xiaoxiao terasa seperti dipukul dengan palu besar, yang membuatnya pusing. Bab 45. Kata-kata Luo Sanshan dan Qiu Yaoer seperti dua orang kecil yang terbang mengelilingi kepalanya seperti kunang-kunang. Liu Xiaoxiao merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga, dan otaknya terkejut. Apa aku tidak salah dengar? Suamiku, menjadi tuan di desa kita. Dia juga punya hubungan keluarga dengan pedagang garam. Dia juga beternak ulat sutera. Berita ini langsung mengejutkan Liu Xiaoxiao. Dia memiliki mimpi yang tak terhitung jumlahnya ketika dia kembali, tetapi bahkan dalam lamunan terbaiknya, dia tidak pernah bermimpi bahwa Chen Ce akan menjadi begitu baik. Ya, dia bermimpi bahwa Chen Ce akan menjadi lebih baik, tetapi yang bisa dia bayangkan hanyalah berhenti memukuli dan memarahinya. Maka dia akan berterima kasih. Belum lagi apa yang dikatakan Qiu Yaoer dan keduanya sekarang. Seolah-olah dia sedang mendengarkan buku tanpa kata-kata. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Apakah pria yang dibicarakan Qiu Yaoer dan Luo Sanshan benar-benar suami mereka? Bajingan Chen Ce yang lebih suka bermain kartu dan memukuli wanita. Tungkai Liu Xiaoxiao perlahan mulai melunak, dan dia mulai kehilangan keseimbangan. Ibarat orang biasa tidak bisa diam setelah memenangkan jackpot. Ini seperti perasaan seorang peserta kuis saat melihat uang tunai 2 miliar. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer dengan cepat membantunya masuk ke rumah dan membiarkannya duduk di kang yang familiar namun asing. Kamar bersih, selimut bersih, meja dan bangku di kamar semuanya baru. Seekor anak kucing Ling setengah dewasa sedang tidur di atas bantal. Setelah melihat Liu Xiaoxiao yang tidak dikenalnya masuk, Ling tidak takut. Liu Xiaoxiao turun dan melihat ke atap yang telah diganti dengan yang baru. Baru setelah itu dia benar-benar merasakan perubahan di rumah ini, dan dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Luo Sanshan dan keduanya adalah benar. Atap dan perabotannya semuanya dibuat oleh dua orang tukang kayu, besar dan kecil. Bahkan atapnya pun diganti dengan genteng. Kini,
Mereka tidak perlu khawatir air bocor saat hujan, apalagi roboh saat turun salju. Luo Sanshan dan Qiu Yaur terus berbicara tentang berbagai perubahan pada Chen Ce setelah dia menjadi lebih baik. Misalnya, pertama kali dia membawa mereka untuk membuat garam buluh dan menjualnya, dia hampir tertangkap, akhirnya dia memberikannya kepada pedagang garam dan menerima 200 tael perak sebagai imbalannya. Contoh lainnya adalah panah tangan buatan Chen Ce. Mereka awalnya mengira itu adalah mainan, namun siapa sangka ternyata panah itu begitu kuat hingga berhasil menembakkan Ling raksasa dan dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat desa. Contoh lainnya, Lai Qiang, seorang gangster yang pernah menindas Liu Xiaoxiao, dibunuh oleh Chen Ce belum lama ini. Cerita demi cerita terlontar dari mulut kedua wanita itu, dengan penuh kekaguman dan kegembiraan. Perlahan, Liu Xiaoxiao berhenti bertanya. Ketika Luo Sanshan melihatnya, wajah mungilnya sudah merah karena menangis. Air matanya seolah pecah, mengalir keluar dari matanya yang besar dan cerah. Jangan menangis, nona kecil. Sekarang sudah lebih baik. Suamiku sudah membaik. Dia tidak akan memukul kita lagi. Dia tetap pria yang membuat kita bangga. Kita seharusnya bahagia. Tanpa diduga, kata-kata penghiburan Luo Sanshan membuat Liu Xiaoxiao menangis semakin sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Luo Sanshan dan Qiu Yaoer, saya seharusnya bahagia, tapi saya bahagia untuk kalian berdua. Saya menyesalinya sekarang. Saya sangat menyesalinya. Mengapa saya tidak bertahan? Mengapa aku kembali ke rumah orang tuaku? Alangkah baiknya jika aku bisa berada di sisi suamiku di saat dia paling membutuhkanku, seperti kamu, dan menyaksikan kemajuannya sedikit demi sedikit. Ah, ini. Luo Sanshan memandang Qiu Yaoer, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab kalimat ini. Qiu Yaur juga tercengang. Kalian berdua baru saja melihat suamiku segera pergi setelah dia melihatku datang. Meskipun dia mengatakan dia akan pergi ke kelas, dalam hatiku aku tahu bahwa dia menghindariku. Ya, dia sudah membaik. Dia tidak lagi memukuli kita, dan dia telah menjadi makhluk yang dihormati semua orang. Tapi pria sangat menghargai hal-hal ini. Seperti kata pepatah, kamu tidak boleh membuang sekam pada istrimu, tapi aku tidak ada di sana ketika dia miskin dan aku memilih untuk meninggalkannya ketika dia membutuhkan bantuan. Aku benar-benar wanita yang buruk. Aku tidak layak menjadi istrinya. Liu Xiaoxiao, yang memiliki wajah murni dan tanpa cacat, terus memukul kepalanya dengan tinju kecil. Dia terus memarahi dirinya sendiri karena bersikap buruk. Luo Sanshan dan Yaoer hanya bisa memeluk dan menghiburnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjawab perkataannya. Karena mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Liu Xiaoxiao masuk akal. Istri sekam belum bisa dibuang. Bagaimana dengan pria yang lebih menghargai persahabatan? Di saat seorang istri meninggalkannya pada saat dia sangat membutuhkannya, dia malah kembali ke rumah orang tuanya untuk menikmati kebahagiaan. Luo Sanshan dan Qiu Yaur saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu apakah Chen Ce akan marah karena masalah ini. Bagaimanapun, Chen Ce menemukan alasan untuk segera pergi ketika Liu Xiaoxiao kembali. Nona kecil, jangan berkecil hati. Suamimu sekarang tidak sama seperti dulu. Jangan anggap dia berpikiran seperti itu. Setelah beberapa saat, Luo Sanshan menghiburnya seperti ini. Ya, Nona muda, kamu sangat cantik, kamu yang tercantik di antara kita bertiga. Suamiku sangat mesum, dia pasti akan menyukaimu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Luo Sanshan dan Liu Xiaoxiao sama-sama menatapnya. Luo Sanshan tertawa dan bertanya, Yaoer, apakah kamu belum menyelesaikan pernikahanmu dengan suamimu? Bagaimana kamu tahu dia mesum? Dikatakan bahwa gosip adalah sifat alami seorang wanita, bukan? Ketika Luo Sanshan bertanya, Liu Xiaoxiao berhenti menangis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sanshan, apakah kamu dan suami telah mewujudkan pernikahanmu? Kalian telah melakukannya. Dulu setelah mereka menikah dengan Chen Ce tidak pernah menyentuh mereka sama sekali. Dia tidak menargetkan siapapun, tapi dia tidak menyentuh siapapun. Fokus utamanya adalah peraturan dan keadilan. Ia bahkan merasa sayang disentuh oleh mereka. Oleh karena itu, Liu Xiaoxiao benar-benar patah hati. Dia jelas merupakan putri tertua dari keluarga Tuan Tanah. Dia telah tumbuh dengan segala macam pujian sejak dia masih kecil. Terkadang saat mandi, dia membiarkan airnya tenang lalu menggunakannya sebagai cermin, diam-diam mengagumi sosok cantik dan penampilannya yang tiada taraf.
Namun dengan sosok dan penampilan seperti itu, ketika dia ingin mewujudkan pernikahannya dengan Chen Ce, dia mendorongnya menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan mengatakan dia menjijikkan. Sejak itu, Liu Xiaoxiao kehilangan kepercayaan pada sosok dan penampilannya. Dia tidak mengerti mengapa suaminya tidak menyukai dirinya seperti ini. Jelas sekali, dia terlihat sangat cantik. Tapi Chen Ce tidak menyenanginya. Tapi sekarang, Luo Sanshan, yang pada awalnya juga tidak bahagia, mengatakan bahwa dia telah melakukan pernikahannya dengan suaminya. Wajah Luo Sanshan tiba-tiba memerah, tapi dia tidak menyembunyikan apapun, terutama dari saudara perempuan baiknya. Nona kecil, aku menyelesaikan pernikahanku dengan suami kita beberapa hari setelah dia sembuh. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, Luo Sanshan menjelaskan kepada Liu Xiaoxiao dengan berbisik dekat ke telinganya. Telinga Liu Xiaoxiao tiba-tiba memerah. Dia bertanya, mengapa kamu berbisik? Tidak bisakah Yaoer mendengarkan? Qiu Yaoer berkata dengan sedih, suamiku berkata bahwa aku masih terlalu muda. Dia tidak ingin melakukan pernikahan denganku, dan dia tidak membiarkanku mendengar ini. Apakah aku begitu muda? Aku rasa aku sudah cukup besar. Idiot, suamiku bilang kamu masih terlalu muda. Dia bilang kita para gadis tidak boleh melahirkan terlalu dini, kalau tidak mereka akan mudah mati. Nona, kamu tahu, suamiku masih sangat mencintai kita. Kalau itu orang lain, dia tidak akan menjadi seperti ini saat menghadapi Yaoer. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah menyentuh peri itu? Liu Xiaoxiao mengangguk sambil berpikir. Qiu Yaoer terkekeh, siapa bilang dia tidak akan menyentuhku? Suamiku paling suka menyentuhku. Ah, di mana dia menyentuhmu? Bukankah dia bilang dia tidak akan menyentuhmu? Luo Sanshan tiba-tiba merasa bahwa semua pria adalah babi besar. Dia menyentuh kakiku. Sungguh, aku tidak tahu apa yang baik tentang kaki. Seringkali ketika dia sedang duduk dan mengoreksi pekerjaan rumah anak-anak, dia meminta untuk bisa menyentuh kakiku. Luo Sanshan tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, itu mungkin karena tangannya dingin. Bagaimanapun, Nona muda, kamu harus tahu bahwa suami kita jelas bukan seorang kasim seperti yang kita duga sebelumnya. Dia pria normal, apalagi wanita cantik sepertimu. Tidak perlu khawatir, dia pasti akan tertarik padamu. Dengan kenyamanan kedua wanita itu, Liu Xiaoxiao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun di dalam hatinya, ikatan bahwa dia melarikan diri dari keluarga Chen Ce di saat suaminya sangat membutuhkannya, sangatlah dalam. Bab 46. Anak-anak, semua orang tahu cara mengejanya, kan? Jika kamu tidak tahu cara mengejanya, setelah kelas selesai, carilah beberapa guru untuk belajar lebih banyak dengan saudara laki-laki dan perempuanmu. Di sekolah baru, Chen Ce dengan malas menguliahi semua orang. Matanya memandang melalui jendela sekolah ke arah rumahnya. Wanita cantik berbaju merah, Liu Xiaoxiao, telah menghilang. Hal ini membuat Chen Ce sedikit menyesal, betapa indahnya pemandangan itu. Dia hanya berdiri seperti itu di atas salju, dan udara di seluruh desa tampak memanas karena dia. Chen Ce bahkan tidak bisa membayangkan betapa manisnya jika dia bisa beristirahat dengan wanita cantik di musim dingin ini. Jantung Chen Ce sudah berdebar-debar, bahkan mendidih. Tapi kemudian dia memikirkannya, bukankah dia adalah istri ketiganya, dan cepat atau lambat dia bisa memeluknya. Jadi Chen Ce tidak terburu-buru lagi. Tentu saja, dua wanita dalam keluarga, Luo Sanshan dan Chen Ce, seringkali bermesraan mereka, tetapi Qiu Yaoer, Chen Ce tidak menyentuhnya. Karena usia sebenarnya dia baru 16 tahun. Kejahatan yang luar biasa di zaman dia sebelumnya. Meskipun gadis-gadis di era ini bisa menikah dan memiliki anak pada usia 14 atau 15 tahun, Chen Ce belum bisa menerima di dalam hatinya. Selain itu, apa yang terjadi jika Anda menunggu lebih lama? Setelah Qiu Yaoer tumbuh dan berkembang, bukankah akan lebih harum? Chen Ce selalu merasa bahwa potensi Qiu Yaoer pasti lebih dari yang dia miliki sekarang. Kecantikan setingkatnya pasti akan menjadi lebih indah jika dia bertambah dewasa. Namun Chen Ce terkadang masih merasa dirugikan. Dia jelas memiliki dua istri cantik, tapi salah satu dari mereka hanya bisa memandangnya dan tidak bisa disentuh. Meskipun Chen Ce kadang-kadang mencubit kakinya, itu bukan mencubit berdasarkan nafsu, itu murni karena kakinya cantik. Kaki Qiu Yaoer sangat indah, dengan lengkungan yang sempurna, mungkin karena latihan seni bela dirinya. Telapak kakinya berwarna merah setiap hari, dan setiap jarinya berwarna merah muda dan lembut. Dan yang lebih penting,
Tidak berbau. Tidak peduli seberapa banyak dia berolahraga, dia tidak berkeringat dan tidak berbau. Oleh karena itu, hal favorit Chen Ce adalah memintanya untuk merentangkan kakinya dan mencubitnya ketika dia tidak ada pekerjaan, dan itu menyenangkan. Tapi sekarang, sepertinya kamu tidak hanya bisa mencubit kaki Yao Er, tapi juga punya satu pilihan lagi selain Luo Sanshan. Dan pilihan ini sepertinya lebih baik dari Luo Sanshan, setidaknya kulitnya memiliki tingkat kecantikan yang tinggi. Bahkan, melihat cinta mendalam dari gadis itu, Chen Ce membayangkan lebih banyak adegan. Misalnya, mari kita melawan Tuan Tanah bersama-sama. Memikirkan hal ini, Chen Ce tidak bisa menahan tawa. Melihat sudah hampir waktunya, Chen Ce segera memanggil kelas untuk mengakhiri. Bagaimana sekelompok bajingan harus pulang dan dia bisa bersama ketiga wanitanya yang wangi. Pak, keluar kelas sudah selesai. Ini rusa roe yang baru saja kita buru, dan seekor domba biru. Anda suka makan yang mana? Atau yang serupa? Atau Anda mau iga? Dengan atau tanpa kulit? Chen Xiaobing menghentikan Chen Ce sambil membawa seekor domba biru besar dengan berat setidaknya 150 kg. Putranya Chen Wu membawa seekor rusa roe dengan berat sekitar 100 kg, yang membuat bocah itu terengah-engah karena kelelahan. Tapi anak ini sudah benar-benar berlatih selama beberapa hari terakhir ini. Usianya baru 11 tahun, dan sebenarnya dia sangat stabil saat membawa rusa roe yang begitu berat. Awalnya, Chen Ce mengira akan ada lebih sedikit hewan liar di pegunungan dan hutan setelah salju turun. Namun siapa sangka setelah salju turun, sejumlah besar rusa roe, domba biru, atau domba lainnya akan turun dari pegunungan yang pada dasarnya tidak dapat didaki oleh manusia. Pegunungan tertutup salju dan mereka tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan. Orang-orang di kaki gunung juga bisa makan dedaunan dan lainnya, jadi dalam beberapa hari terakhir, Chen Xiaobing dan pengawalnya sering pergi berburu. Mangsa yang kembali dari perburuan tidak lagi menyerupai kelinci dan burung belibis sebelumnya. Mereka semua adalah mangsa berukuran besar dan sedang. Mangsa ini juga membuat semua orang gembira, dan untuk membayar pajak tahunan banyak orang berburu uang dengan cara ini. Tapi tidak peduli apapun mangsa yang ditangkap tim penjaga, mereka akan segera mengirimkan mangsa terbaik kepada Chen Ce dan membiarkannya memilih terlebih dahulu. Nama penduduk desa juga perlahan berubah dari Chen Ce, Kakak Ce, dan Kakak Chen menjadi satu gelar, yaitu Tuan. Bahkan Tong Dalei harus memanggilnya Tuan ketika berbicara dengan Chen Ce. Hal ini terutama berlaku untuk ayahnya, kepala desa, yang memiliki sikap yang sangat baik terhadap Chen Ce. Bagaimanapun, Chen Ce adalah murid kaisar di desa yang dikaruniai Tuhan. Pada awalnya, penduduk desa sebenarnya sedikit skeptis. Namun ketika tabel perkalian lisan, puisi, dan aksara Cina sederhana Chen Ce terungkap, tidak ada yang meragukannya lagi. Ayo makan domba biru. Ngomong-ngomong, istri ketigaku kembali hari ini. Untuk menarik perhatiannya, berikan aku potongan daging kambing utuh. Nah, dengan kulitnya, aku akan mengeriting rambutnya. Chen Ce memikirkan penyebutan Qiu Yao Er bahwa dia ingin makan daging kambing, jadi dia akan memakannya. Wajar saja kita tetap harus puas dengan hal-hal kecil seperti itu. Adapun domba biru ini, sebelum melakukan perjalanan waktu, ia adalah hewan yang dilindungi tingkat pertama di negara Chen Ce, juga dikenal sebagai binatang yang bisa membuatmu duduk di dasar penjara. Tapi di sini, maaf, mereka hanyalah mangsa, begitu pula rusa roe yang konyol. Mata Chen Xiaobing berbinar ketika dia mendengar ini, apakah nyonya ketiga sudah kembali? Selamat, Tuan. Selamat kepada Anda, Tuan. Saya akan pergi dan memotong binatang buas ini untuk Anda. Chen Xiaobing segera membawa pulang putranya untuk mengolah domba-domba itu. Chen Ce, sebaliknya, berjalan pulang ke rumah. Rumahnya kurang dari 100 langkah dari sekolah, dan dia bisa mendengarnya berteriak. Tuan, apakah Anda ingin domba panggang untuk makan malam? Saya akan menyiapkannya. Kakak ipar ketiga datang tepat pada waktunya. Kakak ipar ketiga sekarang menjadi koki penuh waktu di keluarga, dan keahliannya telah diakui oleh Chen Ce. Tapi dia biasanya harus pulang setelah memasak. Lagi pula, dia juga punya banyak orang di rumah. Tentu saja, dia tidak harus melakukan semuanya. Chen Xiaobing masih memiliki 2 istri di rumah, dan mereka berdua adalah orang-orang yang cakap. Tentu saja, kakak ipar ketiga terutama mementingkan urusan keluarga Chen Ce. Chen Ce tidak menolak, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu mari kita buat 2 rasa.
Daging kambingnya setengah gemuk dan setengah ramping seperti terakhir kali, potong menjadi tusuk sate dan dimakan, dan daging domba bisa direbus dengan kulitnya. Baiklah Tuan, di sini dingin. Tuan, silakan kembali ke rumah untuk menemani para wanita, serahkan tempat ini kepada saya. Chen Ce mengangguk setuju, ragu-ragu sejenak, lalu mengetuk pintu. Atap rumah Chen Ce diganti, tembok diperbaiki, dan pintu diganti. Orang yang melakukan ini secara alami berbadan besar dan kuat. Keduanya bahkan merenovasi dapur rumah Chen Ce, dan apa yang mereka lakukan cukup perhatian dan pantas. Setelah suara gemerisik di pintu, suara Luo Sanshan terdengar setelah beberapa saat, silakan masuk. Chen Ce membuka pintu dan melihat 3 wanita duduk di atas kang. Liu Xiaoxiao sangat gugup, seolah ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar pengantin. Wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya, dan tangannya memegangi Qiu Yaoer dengan gugup. Qiu Yaoer tidak bisa berkata-kata. Suamiku, ini bukan pertama kalinya aku bertemu denganmu. Setelah batuk, Chen Ce duduk di bangku di sebelah tepi kang. Tuan, ayo, duduk di sini. Luo Sanshan menggerakkan pinggulnya dan memberi ruang antara dirinya dan Liu Xiaoxiao. Chen Ce melirik Liu Xiaoxiao, yang sangat gugup hingga hampir membenamkan kepalanya, dan melambaikan tangannya, saya akan duduk di sini dan berbicara. Dia takut ombaknya terlalu kuat dan membuat takut Liu Xiaoxiao. Liu Xiaoxiao semakin menundukkan kepalanya. Dia merasa kepolosannya agak berlebihan. Seperti yang diharapkan, dia masih tidak menyukaiku. Kalau tidak, dia pasti duduk di sini. Akulah yang menghalangi dia, Saudari Sanshan dan Saudari Yaoer. Chen Ce sama sekali tidak merasakan harga dirinya yang tiba-tiba rendah, dia hanya mengira dia pemalu. Kita akan makan daging kambing nanti. Chen Xiaobing pergi berburu di pegunungan dan benar-benar menangkap seekor domba biru besar dan seekor rusa roe bodoh, 1 sen. 2 tael perak. Luo Sanshan buru-buru memotong, itu karena mengapa suamiku begitu hebat. Jika kamu tidak menemukan panah otomatis, tidak akan mudah bagi Xiaobing dan yang lainnya untuk berburu di pegunungan. Itu benar. Chen Ce tidak menolak kehormatan ini, bagaimanapun juga, akan sulit bagi mereka untuk berburu begitu banyak mangsa besar dimanapun. Setelah dengan santai mengucapkan beberapa kata yang tidak terlalu bergizi, Chen Ce mengarahkan percakapan ke Liu Xiaoxiao. Bab 47. Apa? Nona Liu, Xiaoxiao. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Chen Ce sendiri sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang di lantai dan masuk ke dalam 3 kamar dan 1 ruang tamu dengan jari kakinya. Meskipun wanita cantik di depannya adalah istri ketiganya, Chen Ce benar-benar tidak memiliki banyak ingatan tentangnya di benaknya. Jadi, belum familiar dengannya. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoxiao menjadi semakin frustrasi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda inginkan, Tuan. Dulu, Anda selalu memanggil saya, Jalang. Sial, aku semakin malu setelah mendengar ini. Chen Ce membatin, cantik sekali, yang pasti bisa mendapat 9 dari 10 poin, apa kau memintaku menyebutmu Jalang? Bagaimana hal sialan ini bisa diteriakkan? Bajingan pendahuluku itu benar-benar bodoh. Entah apa yang salah dengan pria ini, hingga dia bahkan tidak menyukai wanita secantik itu. Akhirnya Chen Ce berkata, itu sebelumnya, Sanshan dan Yaoer seharusnya memberitahumu tentang perubahanku, kan? Sekarang aku adalah murid kaisar yang dikaruniai Tuhan, dan aku seorang sarjana. Bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Xiao. Sekarang setelah kamu kembali, kamu dapat tinggal di rumah dengan tenang. Kamu dan aku masih sama. Aku dapat melihat bahwa kamu sedikit takut padaku. Di sini, atas nama diriku yang dulu, aku minta maaf padamu. Chen Ce berdiri dan memberi hormat pada Liu Xiaoxiao. Tidak, 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 tidak. Liu Xiaoxiao panik dan segera berdiri dari kang, mencoba membantu Chen Ce. Tapi dia mengerahkan terlalu banyak tenaga dan tidak bisa berdiri teguh. Sambil berteriak, dia terjatuh dari kang. Peluang. Chen Ce segera membantunya dan menopang tubuhnya dengan tangannya. Hei, bagus sekali. Kesempatan untuk memanfaatkan istrinya seperti ini mungkin sudah habis. Mulai sekarang, dia harus memanfaatkannya secara terbuka. Hati-hati, jangan terlalu bersemangat. Chen Ce mendukungnya dan tersenyum padanya, memamerkan kelembutan dan ketampanannya. Faktanya, dia sangat gembira. Sial,
Baunya enak sekali. Wanita ini memang luar biasa, bahkan bau di tubuhnya berbeda dengan Luo Sanshan Qiyu Yaoer. Luo Sanshan belum pernah menggunakan pemerah pipi, dan wangi di tubuhnya tidak kuat, hanya aroma feminin yang ringan. Qiyu Yaoer adalah wewangian yang sangat feminin dan ringan, yang membuat orang merasa segar. Liu Xiaoxiao berbeda, dengan keharuman wanita dewasa yang kuat. Wewangian ini bercampur dengan aroma pemerah pipi, dan baunya sangat harum. Terutama mengagumi kecantikannya dari dekat dan mencium wangi tubuhnya, Chen Ce hampir mabuk. Dia sangat cantik, dengan kulit putih porselen, wajah kecil yang halus, alis melengkung, dan bibir merah penuh. Dia seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Terlebih lagi, dalam insiden kecil tadi, Chen Ce juga merasa sosoknya tidak kalah dengan Luo Sanshan. Tuan, melihat Chen Ce setengah memeluknya, matanya masih menatapnya. Jantung Liu Xiaoxiao berdebar kencang saat itu. Dia akhirnya percaya apa yang dikatakan Qiyu Yaoer. Suaminya telah berubah dan menjadi penuh nafsu. Di masa lalu, setiap kali mata mereka secara tidak sengaja bertemu satu sama lain, dia akan berteriak, "Itu menjijikkan." Tapi sekarang, matanya begitu terobsesi padanya. Perasaan ingin menatap matanya dan menutupnya dalam-dalam membuat Liu Xiaoxiao merasa seperti sedang bermimpi. Ahem, Chen Ce melepaskannya. Melihat wajahnya sangat merah hingga hampir berdarah, Chen Ce mundur selangkah. Berpikir bahwa waktunya masih lama, dia tidak mengambil langkah lebih dekat untuk mengejar dia. Pokoknya adikku sudah tidak tahan lagi. Akan sangat memalukan jika seorang wanita cantik memperhatikan tanda-tanda mengangkat kepalanya. Oleh karena itu, kita harus mundur dengan tegas. Saat makan malam, wajah Liu Xiaoxiao belum pulih, masih sangat merah. Namun saat dia mencicipi apa yang disebut hidangan spesial, daging domba rebus, dan sate domba panggang, matanya berbinar. Ketika dia mendengar bahwa cara makan ini ditemukan oleh Chen Ce dan rempah-rempah yang ditaburkan di daging kambing disiapkan secara eksklusif olehnya, Liu Xiaoxiao memandang Chen Ce dengan lebih kagum. Malam itu, Chen Ce awalnya berpikir dia bisa mengenal Liu Xiaoxiao lebih baik. Namun karena terlalu pemalu, ia langsung tidur dengan Qiyu Yaoer, yang membuat Chen Ce tertekan beberapa saat. Untungnya, Luo Sanshan bersamanya, dan dia meniupkan banyak informasi ke telinga Chen Ce, memungkinkan Chen Ce untuk mengenal Liu Xiaoxiao lebih baik. Tepat ketika Chen Ce sedang belajar dari Luo Sanshan. Di Kabupaten Rongdong, kompleks keluarga Liu terang benderang. Seluruh keluarga Liu bersukacita merayakan bahwa tuan muda kedua mereka, Liu Ziying, telah memenangkan pemilihan sekolah menengah. Keluarga Liu yang lama akhirnya bertransformasi dengan gemilang dari tuan tanah dan orang kaya menjadi murid terpelajar. Kemunculan seorang pegawai negeri benar-benar mengangkat ambang batas keluarga Liu. Semua orang terkemuka di kota datang untuk memberi selamat kepada keluarga Liu dengan hadiah. Wajah Tuan Liu Seng hampir tertawa, mereka selalu memperkenalkan dia sebagai siswa terbaik di kelasnya. Faktanya, keluarga Liu sudah lama mengetahui tentang ujian masuk sekolah menengah. Lagi pula, ujian diadakan di musim gugur. Bukankah alasan mengapa kita merayakannya sekarang karena tuan muda kedua Liu baru saja kembali dari belajar di Daming rumah besar? Setelah minum dan makan, keluarga Liu bubar. Liu Ziying sangat mabuk sehingga dia mencari saudara perempuan yang paling dicintainya ke seluruh penjuru rumah, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Di mana saudara perempuanku yang? Liu Xiaoxiao, saudara laki-laki keduamu sudah kembali, kenapa kamu tidak datang untuk menyambutnya? Baru setelah Liu Ziying menjadi gila karena alkohol, dia mengetahui bahwa saudara perempuan tercintanya telah meninggalkan rumah lagi dan pergi ke rumah suaminya di desa Chenjia yang sepi. Bajingan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Ayah, bukankah kita sepakat untuk tidak membiarkan saudara perempuanku pergi ke sana lagi? Bajingan itu, Chen Ce, memukuli dan memarahi saudara perempuanku. Mengapa kamu membiarkan saudara perempuanku pergi ke tempat seperti itu? Tempat hantu. Dia seperti peri, dan keluarga Liu kami tidak memiliki masalah membesarkannya selama 10 kehidupan, jadi mengapa kami harus mengirimnya menderita? Sejak kecil, Liu Ziying dan Liu Xiaoxiao memiliki hubungan kakak adik yang dekat. Dia, Liu Ziying, adalah satu-satunya yang bisa menindas saudara perempuan Liu Ziying, dan tidak ada orang lain yang bisa. Namun sejak dia menikah jauh, hidupnya tidak bahagia. Pria bajingan itu tidak hanya mempermalukannya setiap hari, tapi juga memukulinya. Ini hanya menyentuh punggung Liu Ziying.
Ketika Liu Xiaoxiao pulang ke rumah dan menangis, Liu Xing mengambil pisaunya dan pergi untuk memotong bajingan itu. Namun, Liu Xiaoxiao kembali keberatan. Dia bersikeras bahwa suami dan istri harus bersikap baik satu sama lain selama 100 hari, dan mereka tidak boleh menyakiti suaminya, meskipun mereka tidak berhasil mencapai akhir yang bahagia. Liu Xing akhirnya tidak punya pilihan selain menuruti saudara perempuannya dan membuat perjanjian dengannya untuk tidak pernah pergi ke desa Chenjia lagi. Tapi sekarang, ketika dia kembali dari sekolah menengah, dia diberitahu bahwa saudara perempuan tercintanya sekali lagi pergi ke Chenjiachun yang sangat terpencil. Hal ini membuat Liu Xing marah. Anak baik, jangan khawatir tentang saudara perempuanmu yang tidak bisa diatur itu. Dia bertanggung jawab atas semua ini. Aku sudah menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Liuku, karena aku ingin menikahkannya dengan pria terhormat tapi dia melawan dan berkata, wanita yang baik, tidak menikah dengan suami kedua, aku lebih baik mati daripada kembali. Aku sangat marah, jadi jangan khawatirkan dia lagi, biarkan dia mengurus dirinya sendiri di luar. Liu Sheng yang lebih tua menggebrak meja dengan marah dan mengajari anak-anaknya untuk tidak meniru Liu Xiaoxiao. Dulu, Liu Xing pasti akan mendengarkan perkataan ayahnya. Tapi sekarang, dia adalah ahli urusan sipil, dan bahkan hakim daerah harus menghormatinya. Status ayahnya yang buta huruf di hati Liu Xing secara alami terus menurun. Dia segera menamparkan meja, tidak. Kakak perempuanku benar. Gadis baik tidak akan menikah dengan suami kedua. Ini pepatah bijak, siapa yang salah? Yang salah adalah bajingan Chen Ce itu. Kakak, ayah, biarkan aku pergi ke Chenjiachun malam hari ini juga. Kali ini, aku akan memberi pelajaran pada bajingan bernama Chen itu. Liu Sheng dan Liu Xiang secara alami mencoba membujuk berulang kali, tetapi bagaimana Liu Xing, yang telah menjadi ahli teknik sipil dan arogansi, dapat mendengarkan mereka. Segera, dia mengumpulkan lebih dari 10 pelayan berbadan besar di rumah dan bergegas pergi dari Kabupaten Rongdong ke kota Xinyu dalam semalam. Ayah, kenapa ayah tidak menghentikannya? Kakak keduaku banyak minum. Jika terjadi kesalahan di jalan, Liu Xiang merasa cemas. Liu Sheng berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Para pelayan akan melindunginya, dan jalan resmi menuju kota Xinyu mulus. Gerbong kereta kita besar dan luas. Saya sudah meminta para pelayan untuk menunggu saudara kedua Anda tidur di gerbong, jadi tidak apa-apa dia sampai ke kota Xinyu sambil tidur dan beristirahat. Dia mendengus, tidak masalah jika aku sesekali membiarkannya. Meskipun Xiao Xiaoling marah pada ayahnya, bajingan itu sebenarnya berani memukuli putri Liuku. Menurutku dia telah memberontak. Chen Ce pasti kejam, harus diberi pelajaran. Bab 48. Menjelang tahun baru, cita rasa tahun baru di desa Chenjia semakin pekat. Setiap rumah tangga mulai memasang potongan kertas merah yang meriah. Pemotongan kertasnya dibeli di kota. Pengerjaannya luar biasa, dan berbagai pola rumit serta karakter, bahagia, semuanya sangat indah. Chen Ce juga memasang kisi-kisi jendela dan kuplet di rumahnya, yang dia buat sendiri. Saat melakukan ini, Liu Xiaoxiao lah yang membantu. Dia mengambil pasta itu dan berdiri di samping Chen Ce seperti seorang gadis kecil. Dia hanya tersipu. Chen Ce berteriak kecil beberapa kali sebelum dia menyerahkan pasta itu padanya. Luo Sanshan dan Qiu Yaur bersembunyi di balik pintu, tersenyum diam-diam. Chen Ce sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia bisa begitu pemalu sepanjang hari? Mau tak mau aku mencari waktu untuk menghadapinya. Hanya setelah menembus lapisan terakhir jendela kertas, rasa malunya mungkin akan hilang. Tuan, putra Xiao Zuang, Liu Yong, berlari ke halaman, Tuan, orang-orang dari pos keamanan publik akan segera datang. Kepala desa meminta Anda turun dan merespons. Chen Ce mengangguk dan menempelkan beberapa sudut terakhir, ayo pergi sekarang, Xiao Yong, apakah kamu siap dengan apa yang aku ajarkan padamu untuk dipersiapkan? Kita tidak bisa membiarkan orang lain membodohi kita sekarang. Jika mereka main-main, maka kita harus melawan, jangan main-main dengan kita, hehe. Oh, ngomong-ngomong, ada juga uang sewa keluarga Liu, semua harus menghitungnya dengan cermat. Ya, Tuan, kami siap. Liu Yong mengangguk dengan serius. Siswa ini adalah yang terbaik dari Chen Ce, dan Liu Yong memang jenius matematika. Chen Ce pusing dengan persamaan itu, tapi pada dasarnya dia bisa mempelajarinya dalam sekejap.
Dia bahkan bisa menarik kesimpulan dari satu contoh dan bahkan menjawab pertanyaan Chen Ce. Chen Ce bingung sejenak. Orang seperti ini jelas jenius. Chen Ce berencana untuk melatihnya lebih dalam, dan mungkin dia akan memberi dunia seorang ahli matematika yang hebat. Liu Xiaoxiao menundukkan kepalanya lagi. Keluarga Liu yang disebutkan oleh Chen Ce tentu saja adalah keluarga Liu Xiaoxiao. Meski ini tidak ditujukan padanya, tetap saja membuatnya merasa sedikit malu. Memasukkan kuas ke dalam mangkuk pasta, Chen Ce memperingatkan, kalian cukup menempelkan kisi-kisi jendela di atasnya. Baik, Tuan. Liu Xiaoxiao menjawab dan melihat Chen Ce pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah suamimu mengatakan sesuatu kepadamu? Luo Sanshan dan dua lainnya berlari keluar dengan wajah bergosip. Ya, suamiku menyuruh kami memasang kisi-kisi jendela. Wajah Luo Sanshan dan Qiyu Yaur menjadi gelap. Apa yang kamu bicarakan? Luo Sanshan sudah lama bercerita dengan Chen Ce tadi malam dan mengatakan banyak hal baik tentang Liu Xiaoxiao. Dia awalnya mengira Chen Ce akan berkomunikasi dengan baik dengan Liu Xiaoxiao hari ini, tapi ini yang terjadi. Sebelum tiba di sekolah, penduduk desa di sepanjang jalan menyapa Chen Ce, dan para siswa bahkan membungkuk kepada Chen Ce ketika mereka melihatnya. Ini bukanlah apa yang diajarkan Chen Ce kepada mereka. Mengenai etiket hormat, Chen Ce selalu relatif bebas dan mudah, dan berpikir bahwa berteman dengan siswa tidak masalah. Namun warga desa tidak berpendapat demikian. Mereka percaya bahwa menghormati guru dan pengajar adalah kewajiban setiap siswa, dan itu harus dilakukan. Anak-anak di setiap rumah tangga diberikan peringatan keras oleh orang tuanya ketika berada di rumahnya sendiri. Anda mungkin tidak pandai belajar, Anda mungkin tidak bisa berhitung, tetapi jika Anda berani tidak menghormati guru Anda, tunggulah sampai tongkat itu mematahkan Anda. Setengah bulan yang lalu, seorang siswa melontarkan ekspresi marah ke arah Chen Ce karena dia nakal. Ayahnya menamparkan pantatnya ketika dia kembali ke rumah dan pantatnya bengkak. Ketika dia melihat Chen Ce lagi, dia memberi hormat lebih besar dari siapapun. Sejak itu, anak-anak menjadi semakin menghormati Chen Ce, ada yang karena rasa hormat spontan, dan ada yang karena takut. Lagi pula, siapa yang berani ceroboh jika dia tidak menghormati gurunya dan membuat pantatnya hancur? Anak-anak mungkin bodoh, tetapi orang tua memahami sebuah kebenaran secara mendalam. Tuan Chen Ce adalah orang yang dapat mengubah hidup anaknya. Menghormati guru dan menghormati tahu bukan sekedar kata-kata. Chen Ce mengangguk dan membalas salam penduduk desa. Terlihat ada kekhawatiran yang mendalam di alis orang-orang ini. Chen Ce tahu bahwa mereka khawatir tentang pajak tahunan mereka, dan tidak semua orang menyiapkan pajak tahunan mereka. Chen Ce telah membicarakan masalah ini dengan kepala desa. Chen Ce memperkirakan kesenjangan pajak tahunan antara semua orang di desa masih 10 atau 80 tael. Dia akan membantu saat itu, tapi tidak sekarang. Hanya ketika Anda memberikan bantuan pada saat dibutuhkan, Anda dapat diingat. Ayo, orang-orang dari kantor keamanan ada di sini. Sekelompok anak berlarian keliling desa seperti penjual koran sambil berteriak keras. Chen Ce mengangkat matanya dan melihat, dan benar saja, sekelompok orang berseragam pemerintah masuk ke desa. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar 10 orang. Namun yang diperhatikan Chen Ce adalah di belakang para pejabat pemerintah ini, sebenarnya ada sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak daripada pejabat pemerintah. Orang-orang ini memiliki satu ciri, mereka semua tinggi dan kuat, dan mereka mengenakan pakaian seragam berwarna hitam dan abu-abu. Jelas sekali, orang-orang ini berasal dari keluarga Liu di kabupaten tersebut, dan mereka ada di sini untuk memungut uang sewa. Kepala desa menyambut mereka lebih awal dan menyambut mereka di sekolah desa. Mereka yang memungut uang sewa dan memungut pajak tahunan harus memiliki tempat yang luas, dan ruang terbuka di depan sekolah jelas sangat bagus. Yang pertama masuk adalah Serif Zhou Biao dan Tuan Zhou, yang disambut dengan hormat oleh kepala desa. Pria ini tidak terlihat berotot seperti yang dibayangkan Chen Ce. Sebaliknya, dia tinggi dan kurus, dengan janggut, dan matanya memandang ke timur dan barat, membuatnya tampak seperti pencuri. Lebih seperti pencuri daripada petugas. Saat ini, suasana hati Zhou Biao juga sedang rumit. Ia sudah lama mengetahui bahwa desa Chenjia ini tidak sederhana, namun ia tetap kaget melihat desa Chenjia yang berbeda ini dengan matanya sendiri. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Li Hu, Lai Qiang dan yang lainnya menghilang. Sejauh ini, belum ada sehelai pun rambut manusia yang ditemukan.
Semua orang tahu bahwa mereka datang ke desa Chenjia untuk mencari masalah, dan banyak orang melihat mereka memasuki desa Chenjia. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka tidak pernah terlihat lagi. Dengan kata lain, orang-orang ini, lebih dari 30 orang, memang menghilang di desa Chenjia. Tapi bagaimana mungkin? Ada lebih dari 30 orang, semuanya bajingan, kelebihan dari mereka adalah bertarung, dan mudah bagi satu orang untuk mengalahkan 3 penduduk desa. Bagaimana mereka bisa menghilang di antara kelompok penduduk desa yang sederhana ini? Apakah bisa penduduk desa membunuh mereka semua? Tapi bagaimana dengan tubuhnya? Anda ingin melihat orang ketika Anda masih hidup, dan Anda ingin melihat mayat ketika Anda mati. Tidak ada tubuh, dan tidak ada gerakan lain. Lebih dari 30 orang sepertinya telah menghilang dari dunia. Bukan berarti Zhou Biao tidak pernah mengirim orang untuk mencarinya. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah mengirimkan tidak kurang dari 10 gelombang orang untuk berkunjung secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Namun, mereka juga tidak bisa bertanya apapun, dan penduduk desa sangat bungkam. Atau, Anda bahkan tidak bisa memasuki desa. Pada hari kerja, sebenarnya ada penduduk desa yang berpatroli di desa, dan masyarakat biasa tidak diperbolehkan masuk desa untuk melihat-lihat. Penduduk Zhou Biao hanya dapat melihat penduduk desa membangun rumah dari kejauhan. Meskipun ada banyak pergerakan, itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Biao. Orang yang memperbaiki dan membangun rumah tidak perlu melapor kepadanya, Sheriff. Oleh karena itu, sekarang Zhou Biao melihat sekolah ini untuk pertama kalinya. Luas, besar, indah, dan terlihat bagus. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Di desa pegunungan kecil ini, sebenarnya ada sekolah yang lebih megah daripada sekolah di kota atau bahkan di kabupaten. Fondasi dan dindingnya semuanya terbuat dari batu biru, dan bahan kayu kasar yang hanya bisa dipeluk oleh 2 atau 3 orang, menciptakan sekolah mendominasi yang seharusnya bukan milik desa ini. Apakah ini dibangun oleh desamu? Sebuah sekolah. Zhou Biao tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ketika dia bertanya kepada kepala desa, suaranya sedikit bergetar. Kebanggaan di hati kepala desa meningkat pesat. Dia terkekeh dan berkata dengan rendah hati, yang membuat Sheriff terkejut adalah bahwa penduduk desa membangun sekolah kecil untuk anak-anak ketika mereka tidak ada pekerjaan. Sekolah ini dibangun secara bergotong royong, ini bukan apa-apa dan tidak dapat dibanggakan. Meskipun kepala desa sangat rendah hati di dalam dan di luar perkataannya. Tapi semua orang bisa mendengar perasaan bangga kades tua itu. Zhou Biao ingin memukul seseorang setelah mendengar ini. Anda orang tua, menurut Anda apa yang Anda katakan itu manusiawi? Sekolah ini lebih baik daripada sekolah di daerah, tetapi Anda masih mengatakan bukan apa-apa. Dan apa yang terjadi dengan jalan ini? Sejak memasuki desa, jalannya berubah total. Hei, apakah semuanya terbuat dari batu biru? Itu stabil dan bersih, dan bahkan jarum sulaman mungkin tidak bisa masuk ke celah di antara batu-batu itu. Bahkan gerbong kereta pun bisa melewati jalan selebar 4 meter itu. Bahkan jalan setapak menuju rumah penduduk desa lebarnya 3 meter. Semua jalan direncanakan enak dipandang, dan dilalui dengan mantap dan indah. Zhou Biao tidak mengerti, apakah penduduk desa yang miskin ini gila? Mengapa harus bersusah payah membangun jalan yang tidak perlu ini? Jika Anda memiliki kekuatan ini, mengapa Anda tidak tetap berada di jalan yang benar? Misalnya, menghasilkan lebih banyak uang dan membayar pajak. Bersambung.